menggunakan share. Oke, dicoba dulu share screen-nya, ya Bu. Dicoba dulu share screen-nya. Oke, monggo. Jangan langsung dibuka, tapi jenengan membagi itu dulu. Bapak, nilai ujian jadi modul yang presentasi. Apa? Ini lagi disiapkan. Langsung ya di situ. Mana? Yang ini? Terus? Ini gimana, Mas? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini kalian? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelumnya Bu Guru absen dulu ya. Guru. Mbak Martin hadir? Hadir. Terus Mbak Husnul, Mbak Lutfi, Mbak Hadir, Bu Tinti, Guru. Mbak Kamal, Mas Fuad, Mas Maskur, Mas Nuruddin, Mas Celani. Alhamdulillah hari ini anak-anaknya Bu Guru hadir semua ya. Ya, Pinter semua. Jadi dibiasakanlah dari kalian sekarang selalu berdisiplin, karena dengan disiplin cita-cita kalian akan tercapai. Ya, dilanjutkan dengan berdoa ya. Ayo rapikan tempat duduknya. Lihat kanan kiri ada sampah atau tidak. Iya, biasakanlah dari kalian kelas kita selalu rapi dan bersih agar kita dalam belajar menjadi aman dan nyaman. Sudah rapi semua? Ayo rapikan dulu. Kalau sudah, ayo siap berdoa. Siapa yang tadi datang lebih awal ya? Mas Fuad, coba ayo pimpin doanya. Ya. Doa mau belajar. Teman berdoa untuk menghadiri kegiatan. Ya Mas Fuad, pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina
Nabi Muhammadin nabiyya wa rasul zidni ilma warzuqni fahma amin. Anak-anakku yang soleh-soleh, Iya, Bu Guru. agar tertanam di rasa nasionalisme di hati kalian dan tambah semangat belajar hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, Syariah berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Terima kasih. Anak-anakku yang soleh-soleh, hari ini kita akan belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, dalam materi masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun sebelumnya Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yaitu yang pertama, setelah mempelajari bab ini, Bu Guru harap kalian dapat memahami ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Yang kedua, setelah mempelajari bab ini, Bu Guru harapkan kalian dapat menceritakan ketabahan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dalam berdakwah. Yang ketiga, setelah mempelajari bab ini, Bu Guru harapkan kalian dapat menceritakan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dalam berdakwah. Anak-anakku yang soleh-soleh, kalian sudah pernah membaca kisah masa kecilnya Nabi Muhammad? Bagaimana ceritanya atau bagaimana kisahnya Nabi Muhammad SAW? Iya, masa kecilnya Nabi Muhammad sudah yatim piatu. Masih dalam kandungan, Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal ayahnya. Kemudian pada usia 6 tahun, ibunya juga meninggal dunia. Kemudian diasuh oleh siapa ya? Oleh kakeknya. Kakeknya serta pamannya Nabi Muhammad. Anak-anakku yang soleh, ayo sekarang biar lebih semangat, biar tidak ngantuk, kita tepuk bersama. Ya, bersama-sama tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Anak-anakku, coba perhatikan gambar di layar ini. Lihat apa kegiatan yang dilakukan orang-orang yang ada yang pada gambar tersebut. Ayo coba lihat. Gambar apa itu ya? Sedang mengajarkan ilmu. Iya, gambar yang pertama adalah gambar orang yang sedang berdakwah. Terus gambar yang kedua adalah Orang haji, Bu Guru. ayo, coba siapa yang pinter? Haji. Orang Iya, gambar orang yang sedang berdoa di hadapan Ka'bah Ka'bah. Siapa tahu letak Ka'bah ada di mana? di Mekah. Iya, letak Ka'bah ada di kota Mekah. Apakah dari kalian melihat atau mendengar di media sosial atau internet gambaran kota Mekah pada saat ini? Iya, tentunya sangat ramai sekali di kota Mekah.
dibandingkan dengan pada masa awal Nabi Muhammad SAW berdakwah. Apalagi kalau pada musim haji saat ini, kaum muslimin dari penjuru dunia pada berdatangan tak terkecuali juga dari Indonesia. Mereka datang ke kota Mekah untuk apa ya anak-anak? Untuk haji. Iya, Untuk berhaji. melakukan ibadah haji. Pinter Pak Mas Fuad. Iya. Adakah dari kalian ayah ibunya yang pernah datang ke kota Mekah melaksanakan ibadah haji? Ada Pak Guru. Saya, Bu Guru. Boleh kalian tanyakan kepada ibu bapak kalian bagaimana keadaan kota Mekah, kota pertama kali Nabi Muhammad SAW berdakwah. Ayo sekarang kita lihat materi Bu Guru itu, coba dibaca masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ayo anak-anakku yang pintar dan soleh-soleha, coba dibaca itu. Ya, pintar, sudah dibaca ya? Sudah. Sekarang Bu Guru tanya, apakah dakwah itu? Mengajak Siapa Bu. yang tahu? Atau menyerukan orang lain agar taat kepada Allah. Iya, pintar. Dakwah adalah mengajak atau menyerukan orang lain agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Allah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul di umur 40 tahun. Wahyu yang pertama adalah Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian turun wahyu yang kedua, itu Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Wahyu yang kedua inilah Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Dahulu Nabi Muhammad SAW di awal dakwahnya menyiarkan agama Islam banyak sekali mengalami tantangan dan hambatan dari kaum kafir Quraisy. Namun mereka gimana ya? Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tabah menghadapinya. Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwahnya menggunakan dua strategi. Strategi yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Namun dakwah Nabi Muhammad SAW yang secara sembunyi-sembunyi ini hanya terbatas kepada keluarganya atau kerabatnya. Nah, dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 sampai 4 tahun di rumahnya Akron bin Abi Akron. Siapa yang tahu beliau siapa? Ayo. Siapakah Akron? Alqam bin Abil Arqam. Iya, beliau adalah sahabat Nabi atau yang termasuk dalam golongan orang as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun artinya ya? Siapa yang tahu? Orang yang pertama masuk Islam. Ya, mereka yang pertama kali masuk agama Islam atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya, mereka yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah ada Khadijah binti Muwalid. Siapa yang tahu Khadijah itu siapa? Istrinya Bu Guru.
Abi Thalib. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah termasuk golongan wanita yang pertama kali memeluk agama Islam. Terus ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Ali bin sahabat Abi Nabi Thalib. Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, terus Abdurrahman bin Auf, Sya'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Zahra, Akram bin Abi Akram, Ummu Aiman, Syahid bin Harisah. Waktunya ya, Bu ya. Bu Laila waktu. Masuk agama Islam atau yang disebut dengan as-sabihunal awalun. Pinter anak-anaknya Bu Guru. Anak-anakku yang soleh-soleh, Bro. Iya. Sekarang adalah strategi dakwah Nabi Muhammad yang kedua, yaitu menggunakan strategi secara terang-terang. Sejak kapan Nabi Muhammad melaksanakan dakwah secara terang-terangan? Yaitu sejak turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Dalam jawabnya secara terang-terangan ini, Nabi Muhammad SAW mengundang atau mengumpul orang-orang kaum kafir Quraisy. Apa? Mereka dikumpulkan untuk diajak dalam acara makan malam. Iya. Waktunya nggih, Ibu Laila. Muhammad SAW Ibu Laila. menyampaikan ya. inti dari ajaran Islam, yaitu agar manusia selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Nah, bagaimana tanggapan dari kaum kafir Quraisy pada waktu itu? Menolak. Iya, sebagian menolak. Nah, atau sebagian kecil menolak dan sebagian kecil menerima dan sebagian besar menolak. Nah, bahkan Waktunya ya, Bu Laila. Ibu Laila. Muhammad SAW itu menolak dengan keras dan mengancam kepada beliau akan memusuhinya apabila dakwahnya Nabi Muhammad diteruskan. Namun Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya tetap tabah dan sabar menghadapinya dan tidak putus asa. Anak-anakku yang soleh-soleha, Waktunya Bu Laila, waktu. Pelajaran atau keterangan yang Bu Guru sampaikan. Ada pertanyaan dari materi yang telah Bu Guru sampaikan? Apa Waktunya kalian habis, Bu sudah Laila. paham? Bu Guru, waktunya habis, Bu Guru. Kalau sudah paham, Bu Guru ingin tanya. Ya. Apa pengertian dari dakwah itu? Iya, dakwah adalah mengajak orang lain untuk apa ya? Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari paparan yang telah Bu Guru sampaikan dari awal sampai akhir, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di permulaan kerasulannya menggunakan strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Kemudian yang kedua, as-sabihunal awalun adalah orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Yang ketiga, ketika berdakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya selalu sabar dan tabah walaupun diejek, dihina, bahkan disakiti. Iya. Oh iya, nanti ada tugas dari Bu Guru. Silahkan kalian mencari
dari internet boleh, dari buku-buku boleh, tentang materi ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam berdakwah. Dirangkum ya materi itu. Besok pertemuannya akan datang, dikumpulkan tugas tersebut. Dari Bu Guru cukup sekian. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.